Elmu Pranoto Mongso itu juga bukan karena saya ngerti Pak Harto, ya enggak. Cuman ketika saya ngobrol sama Pak Harto, saya melihat ada 2 poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena Elmu Pranoto Mongso dan ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari 2 itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri dia selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo sopo? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek sopo? Ono perwansas Indonesia, aku jarang ngerti ono pora. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh, ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang, ya. Jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya. Terus apa namanya? Bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat tidak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya. Nah itu ilmu Katuranggan, Dek. Ilmu Katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran, ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kue mocone ke bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kue Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Khalil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Penyiar mesti negimbi ngono kae, negimbi. Walah ngimbi. Negimbi ora iso deh. Jadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya Katuranggan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya, karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya sebelum lahir gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabrang. Nah maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali, oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu Katuranggan, mengenali diri. Nah orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan karena kebetulan yang populer bebek, kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung di kacang-kacangke, kacang di jagung-jagungke, bahkan kabeh dadekke sak jenis, cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Fuad itu orang yang betul-betul orang duwe iki lah, orang duwe ambisi, dadi dekan iki ya sendelik. Ojo nganti ngerti aku, ojo nganti ngerti ibu dan keluarga. Dan setelah jadi dekan selesai baru saya tahu dia jadi dekan. Ini pokoknya wong anu iki, wong rada jin lah, atau wong delik-delik gitu ya. Nah gini teman sekalian, Kiai Kanjeng keliling ke 5 provinsi atau 6 provinsi ya di Mesir. Ketika kami sampai ke Ismailia, kan pokoknya yang memberi pengantarnya Cak Fuad, yang memimpin acara Cak Fuad. Karena saya kan tidak begitu bisa bahasa Arab karena saya lebih pintar bahasa Inggris. Kalau pas di Arab ngomong begitu, kalau pas di Inggris saya balik. Saya lebih pintar bahasa Arab daripada bahasa Inggris kan gitu. Nah, begitu selesai di tengah-tengah acara, Gubernur Ismailia itu naik panggung langsung dan minta mikrofon dan langsung mengumumkan, saudara saya minta besok semua aparat yang mengurusi pendidikan kumpul di kantor gubernur. Karena saya malam ini merasa malu. Saya orang Arab,
Dia bilang, kita semua orang Arab dan kita kalah bahasa Arabnya dengan tamu kita dari Indonesia yang dimaksud Cak Fuad. Padahal tamu kita itu tidak pernah sekolah di Arab. Jadi mulai besok kita harus mengadili diri kita sendiri. Kenapa kita kok kalah bahasa Arabnya? Karena orang Mesir kan terbiasa Arab Amiyah. Sementara Cak Fuad kan tidak ngerti Amiyah. Amiyah itu Arab pasaran. Tuh. Nah, Arabnya Cak Fuad Arab Fuskah gitu ya. Jadi ini contoh aja. Jadi sekarang untuk mengetahui seberapa tingkat dalam tanda petik penguasaan Cak Fuad kepada bahasa Arab itu Anda lihat saya aja. Aku iki sing cetha orang iso bahasa Arab di pesantren ming 2 tahun seprapat diusir, dan itu belum sampai balaghah, belum sampai apa-apa, cuman ngapalin mahfudhot sama hadis beberapa dan mutolaah dasar dah. Tapi saya kan actingnya seperti bisa bahasa Arab tuh, Mas. Kan seolah-olah saya itu paham bahasa Arab. Itu karena saya dekat Cak Fuad, itu masalahnya. Jadi pokoknya kerungu-kerungu gini tak pamer arek-arek peti karo aku wis lumayan gitu. Nah, saya dengan kemampuan teaternya kan bisa acting ning ngarepmu koyo aku ngerti-ngerti ngono kae. Yang penting tidak salah kan gitu. Itu satu. Jadi saya bersyukur dan saya gembira sekali Cak Fuad dihibur Allah keliling dunia terus menerus, dan ini baru aja dari Kuala Lumpur, dari Spanyol, dari Swiss, dari mana-mana lah wis. Iki Cak Fuad iki ngalahno presiden susu iki nang luar negeri terus iki opo ceritane gitu. Dan tidak pernah laporan Cak Fuad itu, tidak pernah bangga ke luar negeri, tidak pernah bilang di sini saya acara begini, tidak tahu. Jadi Mak Iyah iki bingung. Cak sampean mbok ngekeki apa lah? Di sana ada ini, ada diskusi ini, mbok gitu loh. Supaya bisa diketahui oleh teman-teman Mak Iyah di web apa di mana gitu. Cak Fuad tidak pernah. Dia juga tidak merasa bahwa itu penting gitu ya, enggak. Jadi Cak Fuad harus melaku menurut. Dan pedoman beliau kan angka 7. Karena lahirnya tanggal 7 bulan 7 tahun 47 kan gitu. Maka Cak Fuad itu selalu merasa aku pitu ae, gak usah 8, gak masalah. Pitu ae lah. Jadi sedemikian rupa tawaduknya Cak Fuad terhadap Allah dan terhadap hidupnya sendiri sehingga wis lah ngono-ngono wae. Sementara kan kalau saya ke Amerika kan langsung pasang status sedang sarapan sama Obama. Wah, gitu. Ada temannya Cak Fuad yang tiap hari ganti status. Ono kuwi kanjane Pak Mustafa kuwi. Bondino broadcast SMS, WA, BBM broadcast, mohon doa saya sedang makan malam dengan Raja Brunei di sini. Terus menene mohon maaf saya sedang diskusi tentang apa di Filipina. Boy bendino ngono kuwi. Itu sampai bosan, sampai dibales saya sedang angkringan gitu kan. Ya, Mustafa kayak entuk saya broadcast itu. Ya enggak apa-apa, tapi setiap orang kan membutuhkan kehidupan. Ada orang yang mati kalau tidak pamer apa yang dilakukannya. Jadi ya sudah enggak apa-apa. Nah, saya jawab asbabun nuzulnya tadi Mbak ya. Saya lebih tidak tahu dari Cak Fuad. Tapi saya berharap itu tidak ada asbabun nuzulnya. Dan saya yakin tidak ada. Ya ngono ae. Yakin kan enggak salah. Nek memastikan tidak, nah itu baru salah. Yakin kan itu. Dan berharap minimum, harap salah apa aku? Yakin kok. Oh bojoku ya ayu tenan, padahal itu cetha ora. Ini kok yakin ora apa-apa toh? Kok guyu bojone elek iki. Maksud saya gini, Mbak. Mindset atau dasar firman itu bukan kasus-kasus empiris. Jadi asal-usulnya Allah berfirman itu karena dia mengatur kita, maka dia berfirman. Ada masalah apa tidak ada masalah? Maka yang ada asbabun nuzulnya itu kan hanya sebagian. Mungkin nggak ada 30%. Nggak ada 30%. Yang asal-usulnya dari peristiwa. Nabi Muhammad ngalamin ini, terus Allah ngasih firman. Gitu ya. Tapi yang katakanlah yang 70% enggak. Yes, Allah mau kok. Asbabun nuzulnya ya Allah sendiri, karena Allah mau gitu loh. Jadi menurut saya in kuntum tuhibbunallaha tadi ya, saya lebih senang kalau tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi Allah tidak reaktif. Kalau asbabun nuzul kan Allah reaktif. Misalnya At-Thaqafah Al-Madaniyah ya.
Piagam Madinah itu lahirnya semua pakai asbabun nuzul dalam tanda petik ya, asbabul wurud ya Pak ya. Ada bentrok, rembuk, perjanjian, bentrok, rembuk, perjanjian, ada masalah, rembuk, perjanjian sampai 47 pasal. Tapi semua berasal dari bentrok. Kalau Allah ya memang mau berfirman, tidak usah asbabun nuzul gitu loh. Nah asbabun nuzul ini jangan jadi hantu juga teman-teman sekalian. Upama kowe ora ngerti asbabun nuzul ya ora apa-apa. Apa kowe tuku soto kudu nyelidiki iki sing dodol soto jenenge sapa, agamane apa, kecambahe kulak ning ndi. Terus iki mangkok tuku ning Praga apa ning endi? Lah mati ora iso mangan kowe. Nek kowe nang warung dengan tafsir, nang warung tadabbur aja. Sing penting sehat pora, seger pora, sedep pora, margi pora, sehat pora kan ngono wae. Bah asal usulnya ramudeng. Begitu juga kepada Al-Qur'an. Boleh Anda begitu. Tidak harus mengerti segala macamnya. Anggut toh ahli tafsir juga tidak akan pernah bisa menafsirkan alif lam mim. Alif lam mim selalu diterjemahkan hanya Allah yang tahu. Ngono ta? Ya seru aku nek hanya Allah yang tahu. Wis mesti ae. Lah apa kada ahli tafsir barang nek ngono bicara. Ya ta? Ya sing ngerti nek. Ya ro aku ya jan ya ro rek. Nek wallahu alam ya ro kabeh. Iki Kanjeng ini ke Mesir angger mulai bahasa Arab sidik-sidik ya rada iso sidik sak kalimat dua kalimat ini jawabnya wong Mesir ya mung wallahu alam. Jadi aku takon bahasa Arab fuskah rada tertib. Mereka kan tidak biasa neng toko gitu apa neng warung gitu. Kita mencoba bahasa Arab terus dia jawabnya ora wallahu alam ngono gitu. Nek sini sadaqallahul azim ngono kan. Kene iki arep praktek bahasa Arab dijawab sadaqallahul azim. Gitu teman sekalian. Jadi Anda jangan pusing sama asbabun nuzul, itu urusan para ahli tafsir. Dan kalau kita ngomong tadabbur itu yang langsung disarankan Allah, dianjurkan dan bahkan diwajibkan oleh Allah ya, karena kalimatnya kalimat perintah ya. Itu tidak menghalangi proses tafsir Muzammili untuk diterbitkan ya. Karena tafsir adalah bagian yang terpenting juga dari tadabbur. Kalau tafsir itu tulang berulangnya. Nek wong orang nganggo balungan kuwi nglemprek kaya sarung kan begitu. Jadi sangat penting tafsir Muzammili nanti kita tunggu terbitnya. Kira-kira gitu ya. Langsung kalau gitu samain aja sisan. Ilmu Pranoto Mongso itu juga bukan karena saya ngerti Pak Harto ya enggak. Cuman ketika saya ngobrol sama Pak Harto, saya melihat ada dua poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena ilmu Pranoto Mongso dan ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari dua itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa, tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo siapa? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek siapa? Ono Mensesnek. Aku jarang ngerti ono orang. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh. Ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang. Ya, jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya, terus apa namanya, bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis, keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat, tidak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya, gitu loh. Kan ono wong sing ada orang yang pintar matematik tapi tidak suka, maka dia pergi ke yang lain. Ada orang yang suka matematik tapi dia tidak berbakat matematik. Itu salah satu ujian Allah dan kemesraan Allah dengan kita. Maka kita jangan pusing-pusing juga, gitu loh. Maksud saya, ya sudah ngikut aja, ya sudah ngikut. Anak saya pintar matematika, nomor 1 di sekolahnya, tetapi dia tidak begitu kerasan. Kalau dia diikutkan lomba, dia selalu berdoa mudah-mudahan tidak usah menang ya, gitu. Apa nek menang, wongku repot, wongku nang
kota madya baru kui provinsi nasional, wah repot itu nanti. Malah ngono kuwi. Iya aku. Jadi aku arep bangga sithik ngono ra iso. Siapa ranking 1? Aku takon, kalau bisa jangan saya lah. Ngono kuwi jawab anakku. Coba kan. Nomor 1 saya lah jadi wong tua ya sok-sok pengen bangga-bangga sithik. Tapi saya juga senang dengan jawaban itu. Ternyata dia berdaulat atas kehidupannya. Ternyata dia mengatur dirinya. Dia tidak terikat oleh menjadi menang atau menjadi kalah. Gitu loh. Jadi rasa tak wurui ternyata wis ngono kuwi anakku. Gitu. Jadi nek selalu ngaku bodoh, selalu ngaku nggak ngerti dan seterusnya. Gitu. Nah, itu ilmu katuranggan, Dek. Ilmu katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran, ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kowe macane ke bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Khalil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Penyiar mesti Ngimbi ngono kae, Ngimbi. Walah Ngimbi. Ngimbi ora iso deh, jadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya katuranggan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah, dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya sebelum lahir gini, begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabra. Nah, maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali, oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu katuranggan, mengenali diri. Nah, orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan. Karena kebetulan yang populer bebek. Kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung di kacang-kacang ke, kacang di jagung-jagung ke, bahkan kabeh dadekke sak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Didelok dia mati ya kita diopo ya opo. Termasuk banyak orang sudah mulai mengeluh kok anak cak nun sing wedok ora jilbaban. Gitu kan. Kowe engko kaget dhewe lho suatu hari. Wis tau kowe iki tenang wae. Mbak Novia itu kawin sama saya 2 tahun juga tidak jilbaban dan saya tidak pernah menyentuh. Menyentuh lah. Maksud saya tidak pernah ngomongin soal itu. Nggak pernah saya, nggak pernah menyuruh dia berjilbab. Karena saya tidak mau dia berjilbab karena saya tidak mau berjilbab karena teman-temannya, saya tidak mau dia berjilbab karena yang bukan Allah. Yang penting saya proses, saya dorong terus uluhiyah di dalam dirinya, dialektika dengan Allah, itu saya proses terus, sampai akhirnya dia pasti punya cita-cita sendiri, cuman dia butuh proses budaya, butuh momentum hidayah, butuh tahap-tahap, di mana dia akan, kalau sudah mengambil keputusan, dia akan mantap, semantap-mantapnya. Yang begitu. Setelah 2 tahun, Mbak Novia baru pakai jilbab. 2 tahun, dan saya tidak pernah, ketika dia pakai jilbab, saya juga tenang aja, enggak pakai saya juga tenang aja. Biarin aja, wong dia urusan sama Allah kok, sendiri kok, enggak sama saya kok, gitu. Bahwa aku dionanake wong yang mengurangi dosa seperti Gus Dur tadi itu. Kalau belok sedikit ke Gus Dur, teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa saya itu orang yang mungkin sangat lemah ya dibanding Gus Dur. Gus Dur orang yang sangat kuat, saya itu orang lemah, hati saya lemah gitu ya. Jadi saya tidak kuat menanggung seperti yang ditanggung oleh Gus Dur. Gus Dur itu tidak hanya difitnah orang, tapi dibesar-besarkan melebihi dirinya, gitu loh. Jadi kasihan juga sama Gus Dur saya. Dan ini kudu ngono kuwi, neng kok konok-konok ke. Ini tak buka oke banget jane. Mesake jane Gus Dur. Jadi aku sering sowan. Gus sakno sampean niku Gus ngono. Dia pasti gede-gede kira karu-karuan. Sudahlah, orang itu ndak ada gede, ndak ada kecil.
Semono ya, semono ora masalah, dan itu tidak berarti Anda lebih kecil dari orang lain. Itu loh. Ulo sawo karo ular kobra ya dewe-dewe, orang njur kok bandingke. Orang njur nek wedhus kalah gede karo gajah. Ya ora gajah ya semono kuwi, wedhus ya semono kuwi. Wong kowe laler sama macan aja menang laler kok. Aja njur bagusi kowe dadi macan, aku macan. Nek kowe dileboni laler motor, aku ingin nangkep laler siji wae ra iso. Ayo nek ono kapan-kapan perlombaan po. Kontes menangkap lalat, mesti ono pemenangnya tuh. Ngene syaratnya nganggo lono dik ngene iki. Nek ora lalat anu wis nyamuk apa lemut nyamuk set ngene. Karena saya melihat pertunjukan itu dulu, saya pernah melihat pertunjukan kakek saya yang dari ibu itu nyekeli lamuk ini tes kenal ngene. Apa tenan nganti saiki aku ngene gak kena malah kena anune bojoku. Alah itu. Yesus. Betul. Aku ngomong saru tapi hasilnya seneng banget. Yang penting apa yang keluar dari dubur atau dari knalpot itu yang menunjukkan mesin itu sehat apa tidak. Oke ya. Terus ilmu katuranggan sudah. Terus Pranata Mongso itu sebenarnya angon kahanan deh. Itu mongso itu kan musim. Yang dimaksud musim itu Anda ikut musim apa Anda mengendalikan musim? Lah Pak Harto mengendalikan musim. Setiap presiden sebenarnya berada pada posisi mengendalikan musim. Dia yang bikin musim. Atau yang alamiah, karena misalnya alur sejarah dan dinamika budaya manusia itu kan ada yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita apa-apain. Ini manusia sedang begini, sedang begitu, sedang senang begini, sedang senang begitu. Anda lihat musik aja nanti bareng ini baling ini meneh baling ini. Mode rambut loh mas, mode rambut itu kan dari tahun ke tahun itu nanti balik loh. Itu nanti balik kita. Jadi siklusnya kalau rambut itu katakanlah 30 tahun. Kalau musik bisa 50 tahun. Jadi pada tahun ke-50 dia balik ke seperti 50 tahun sebelumnya. Itu yang namanya Pranata Mongso. Kita mengenali siklus alam dalam kebudayaan, siklus kebudayaan di dalam politik. Nah, karena Anda harus mengambil keputusan-keputusan politik, maka Anda harus mengenali siklus budaya, siklus alam dan seterusnya. Nah, itu yang disebut Pranata Mongso. Nah, ini tidak harus baik. Maksud saya, ilmu katuranggan bisa untuk keburukan, juga bisa untuk kebaikan. Pranata Mongso juga bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Sekarang ini pemegang katuranggan dan Pranata Mongso bukan presiden. Presiden tidak punya 100% kuasa seperti Pak Harto. Kalau Pak Harto dulu betul-betul dia yang menentukan. Gitu loh. Mungkin jadi itu banget nganti esok. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Muzamil barangkali apa? Yang terakhir tadi itu yang tentang dermawan. Oh, dermawan. Oh ya. Baik, terima kasih. Tapi ini saya hanya karena saya pegang apa ini? Komputer, apa ini? HP yang ada kitab kuningnya banyak. Ini saya lihat ya buat asbabun nuzulnya apa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu. Jadi dalam tafsir Al-Wasid ya, tafsir Al-Wasid karangan Al-Wahidi itu disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat itu, jadi Nabi Muhammad itu datang ke Masjidil Haram, kemudian beliau menjumpai orang-orang Quraisy itu sedang menyembah berhala, itu ya Pak. Lalu Nabi bilang, kalian telah menyimpang dari milahnya leluhur kalian yaitu Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu ajarannya tauhid. Nah, maka orang-orang Quraisy menjawab, saya Muhammad menyembah berhala ini karena saya cinta kepada Allah. Gitu. Itu jawaban orang Quraisy. Maka turunlah ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Itu di situ begitu ya asbabun nuzulnya. Tapi ada dua pendapat. Pendapat kedua di situ disebutkan orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi mengaku sebagai anaknya Allah, abnaullah wa ahibbahu, dan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka turun ayat itu. Jadi ada dua pendapat tentang asbabun nuzul itu. Tapi ini teman-teman semua yang sangat menarik ini. Bukan berarti saya kok lebih tahu daripada Cak Fuad gitu ya. Ini karena saya pegang apa? Pegang hidup kuning gitu ya. Nah, ini yang menarik, ini pelajaran yang sangat berarti dari Cak Fuad gitu ya. Jadi saya ini luar biasa Cak Fuad ini. Itulah. Gini, saya Cak Fuad ini kalau dulu ini Imam Malik gitu ya. Sebenarnya Cak Fuad saya yakin bukan karena tidak tahu ya. Gitu ya. Tapi beliau meniru Imam Malik. Imam Malik itu kan paling alimnya ulama Madinah gitu ya. Imam Malik itu sering kalau ditanya bilang nggak tahu. Nah coba, saya nggak tahu. Maksudnya Imam Malik itu mengajari orang supaya orang itu meskipun tahu tidak merasa tahu. Gitu loh. Saya kira Cak Fuad bukan nggak tahu, hanya Cak Fuad meniru Imam Malik. Gitu ya. Gitu ya. Lalu Imam Malik sering didatangi orang, ditanya, nggak tahu, kamu tanya sama orang lain saja. Nah, gitu loh. Bahkan pernah satu saat Imam Malik itu ditanya oleh orang 48 pertanyaan. Coba bayangkan. Akhirnya Imam Malik menjawab berapa? Apa dijawab semua? Ternyata yang dijawab hanya berapa? 48 ya. Yang dijawab hanya 16. Sisanya berapa? 32 Imam Malik bilang tidak tahu. Loh, gimana Imam Malik? Saya tidak tahu yang 32 itu. Nah, bayangkan seorang alimnya seperti Imam Malik menjawab tidak tahu. Nah, itu saya kira Cak Fuad gitu ya, bukan tidak tahu beliau gitu ya. Tapi meniru Imam Malik gitu ya. Dan Imam Malik seperti itu. Nah, jadi besok kalau sampai tanya sama saya jawab tidak tahu juga, berarti saya niru Imam Malik juga. Nah, itu. Nah, Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas al-Maliki itu. Ya begini masalah kedermawanan itu, apa? Kedermawanan ya. Ya memang yang disebut dermawan itu bukan karena memberi untuk mendapatkan yang lebih. Iya. Termasuk tidak memberi kesempatan kepada orang lain, itu kedermawanan gitu ya. Al-isar itu mengalah itu orang yang dermawan. Jadi kalau sampean antri gitu ya, terus karena melihat ada ibu-ibu atau siapa yang lebih berhak lebih dulu dari sampean nggak usah ngasih uang sama dia kan, tapi sampean mengalah, oh ya sudah lebih dulu, itu juga bagian. Terus sampean kalau dermawan juga kalau naik mobil pelan biar yang lain nyalip semua. Nah itu dermawan juga itu. Ini lebih terburu-buru daripada saya. Nah itu ya, itu juga dermawan. Jadi itu mengalah itu juga dermawan. Jadi tidak harus dengan memberi. Oke, kalau urusan dermawan dan sedekah Pak Mustafa orangnya gitu ya. Karena memang Pak Mustafa yang paling banyak bersedekah kepada kita, memberikan apa saja, dan kita cukup dengan bermodalkan pendengaran